Saya Indri Utari. Saya Indri Nurhairia. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas untuk memenuhi ujian akhir semester Ulumul Hadis. Pernahkah kita bertanya apakah semua hadis yang kita dengar itu pasti benar dan bisa langsung diamalkan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan hadis di berbagai tempat, seperti ceramah, buku, bahkan media sosial. Namun, tidak semua hadis memiliki tingkat keabsahan yang sama. Dalam Islam, hadis itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, keaslian dan kualitas hadis sangat penting untuk diperhatikan. Para ulama telah mengembangkan suatu ilmu yang disebut ilmu hadis, yaitu untuk bertujuan meneliti dan mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat kebenarannya. Salah satu klasifikasi hadis yang paling penting adalah berdasarkan kualitas hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Pada video ini, kami akan membahas ketiga jenis hadis tersebut secara rinci agar dapat kita memahami mana hadis yang dapat dijadikan pedoman dan mana yang perlu disikapi dengan hati-hati. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki kualitas paling tinggi dan paling dapat dipercaya. Hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam tanpa keraguan karena telah memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Para ulama menetapkan 5 syarat utama agar suatu hadis dikatakan sahih. Pertama, sanadnya bersambung. Artinya, setiap perawi dalam rantai hadis benar-benar menerima langsung dari perawi sebelumnya tanpa terputus. Kedua, perawinya adil. Perawi harus memiliki akhlak yang baik, jujur, dan tidak melakukan dosa besar. 3. Perawinya dabit atau kuat hafalan. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang sangat teliti. Keempat, tidak syad atau tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. 5. Tidak memiliki ilat atau cacat tersembunyi. Tidak ada kelemahan yang tersembunyi dalam sanad maupun isi hadis. Contoh hadis sahih yang paling terkenal adalah sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis ini menjadi dasar penting dalam banyak ibadah karena menekankan bahwa niat menentukan nilai suatu perbuatan. Karena kualitasnya yang tinggi, hadis sahih menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang kedua itu adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya berada di bawah hadis sahih, tetapi masih dapat diterima dan diamalkan. Secara umum, hadis hasan memiliki syarat yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, tidak terdapat kejanggalan, tidak memiliki cacat. Namun ada satu perbedaan utama, yaitu pada kekuatan hafalan perawi. Pada hadis hasan, perawinya tetap jujur dan dapat dipercaya, tetapi daya ingatnya tidak sekuat perawi hadis sahih. Meski demikian, hadis hasan tetap bisa digunakan sebagai dasar hukum, terutama jika tidak ada hadis sahih yang membahas yang sama. Dengan kata lain, hadis hasan masih tergolong hadis yang layak dipercaya, hanya saja tingkat ketelitiannya sedikit di bawah hadis sahih. Memahami hadis hasan membantu kita menyadari bahwa dalam ilmu hadis terdapat tingkatan kualitas sehingga kita tidak menyamaratakan semua hadis. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu sanadnya terputus, perawinya tidak terpercaya, hafalan perawi lemah, terdapat kejanggalan atau cacat. Karena adanya kelemahan tersebut, hadis dhaif tidak digunakan sebagai dasar hukum utama, terutama dalam hal akidah dan hukum wajib. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan hadis dhaif dalam konteks keutamaan amal, motivasi ibadah dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak diyakini sepenuhnya sebagai kebenaran mutlak. Di era digital ini, banyak hadis beredar tanpa sumber yang jelas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sebelum mempercayai atau menyebarkan hadis. Memahami hadis dhaif sangat penting agar kita tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa hadis berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis sahih, paling kuat dan menjadi rujukan utama. Yang kedua itu ada hadis hasan, masih dapat digunakan tetapi tidak di bawah sahih. Yang ketiga itu hadis dhaif, memiliki kelemahan dan harus disikapi dengan hati-hati. Nah, pemahaman ini tuh sangat penting agar kita tidak sembarangan dalam menerima dan menyebarkan hadis. Dengan memahami klasifikasi hadis, kita dapat menjadi lebih bijak dalam beragama dan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum